Kalau saya merujuk daripada pemahaman ulama yang lain, kata Syekh Najmuddin Al-Ghaithi, kenapa Masjidil Haram menjadi pusat? Kenapa Masjidil Haram Allah memperjalankan dari Masjidil Haram lambang penghambaan kepada Allah, masjid tempat kita bertakwa. Kalau di dalam masjid, mohon maaf, merebut jadi ketua masjid, mending mundur. Jadi masjid jadi rebutan, duit tidak ada, proposal banyak. Akhirnya apa? Orang berebut jadi ketua masjid, mohon maaf, berebut mencari, membuat proposal. Untuk apa? Membangun masjid setinggi-tingginya. Nabi bilang dalam hadisnya, kelak di akhir zaman itu, isi masjid tak ada, masjidnya megah. Yadkhuluna al-masajid wa la yusalli fihi bal yatabaha, kata Nabi. Masuk ke dalam masjid, membanggakan diri, tapi tidak solat. Allah berkata di dalam Al-Quran, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang kafir itu, atau ada manusia-manusia yang memang kufur kepada Allah. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka ingin membedakan mana Allah, mana Rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd, kemudian mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kepada sebagian lagi kami tak beriman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lanjutan daripada ayat tersebut kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa, itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam ayat ini yang ingin saya sampaikan di malam hari ini, ada model orang kafir. Yang pertama, orang kafir beneran, berarti dia bukan Muslim, dia bukan Islam, dia tidak masuk Islam. Syiah ada yang justru mengaku kami bukan Muslim, kami tidak Islam tapi kami Syiah. Itu sudah masuk dalam kategori kafir tuh. Mereka mengaku diri mereka tidak Islam tapi mereka kafir. Orang kafir baik Nasrani maupun Yahudi ataupun kafir Quraisy dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir, orang yang sedang menutupi diri daripada kebenaran. Kalau dia masuk Islam, bersyahadat dia masuk Islam, dia lewat gerbang itu berubah. Yang tadinya mereka orang yang sedang menutupi diri menjadi orang yang membuka diri, artinya masuk ke dalam Islam. Gerbang Islam itu apa? Syahadat. Said Hawa, cuplikan daripada Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas dalam kitabnya Akidah, 20 poin penting yang bisa membatalkan syahadat. Jadi orang yang bersyahadat seperti kita ini, ada 20 poin yang bisa menyebabkan syahadat kita ini batal. Nah, ini nanti kita coba kaitkan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Kemudian Bapak Ibu, dari ayat yang tadi, kalimat selanjutnya itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ada orang Muslim tapi dia kufur atau kafir. Kafir tak keluar daripada Islam, tapi derajat diri dia sama dengan orang kafir. Ibadah dia kufur, salat dia, puasa dia, zakat dia tak ada guna, sama tidak bermanfaatnya dengan orang kafir. Meskipun dia bersyahadat, meskipun dia Islam, tapi mereka berada dalam posisi kufur. Kalau tak bertobat sebelum mati, maka mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, kekal di dalam neraka. Itu saja perbedaan mereka. Tapi kalau orang kafir bukan bertobat, bersyahadat, baru dia selamat. Kalau Muslim yang kufur, bertaubat dia kepada Allah, Allah terima taubatnya, baru dia masuk, baru dia berbeda. Tapi
Tapi kalau muslim kufur, dia tak bertobat sampai akhir hayat, maka dia kekal di dalam api neraka. Dan neraka yang Allah janjikan bagi mereka, neraka jahanam. Apa nerakanya Bapak Ibu? Jahanam. Ancamannya langsung neraka jahanam. Ayat kedua dalam potongan ayat tadi, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Kelompok kedua ini ingin membedakan mana Allah, mana Rasul. Kami percaya kepada Allah, tapi kami tak percaya kepada Rasul. Kami percaya pada Rasul, tapi kami tak percaya kepada Allah. Setelah itu mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kami kufur kepada sebagian ayat Al-Quran. Ini bisa dipahami Bapak Ibu? Pada sebagian ayat kami beriman, pada sebagian lain kami tak beriman. Kita ambil contoh. Ada kelompok orang-orang yang ingin merusak Islam, baik dari kalangan non-muslim atau kafir, begitu juga dari kalangan umat muslim itu sendiri. Kata mereka, nikah beda agama itu oleh Al-Quran dikatakan haram, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Kata mereka boleh. Sampai di sini paham? Artinya dalam ayat yang lain mereka beriman, pada ayat pelarangan nikah beda agama mereka tak yakin, mereka tak beriman. Kita ambil contoh yang lain. Pada contoh yang lain, mereka beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Dalam permasalahan puasa, mereka percaya kepada Al-Quran. Kata mereka, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ketika Al-Quran berkata diwajibkan kepada orang beriman berpuasa, mereka berpuasa, percaya pada ayat tersebut. Tapi pada ayat yang lain mereka tidak percaya. Ketika diceritakan kepada mereka tentang Isra dan Mi'raj, apa kata mereka? Kami berpaling daripada cerita yang tidak masuk di akal oleh kami. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti kita kaitkan Pak. Apa tujuan penting kita daripada atau makna dibalik daripada Isra dan Mi'raj ini untuk manusia yang berada di zaman ini. Kita tidak berbicara zaman dahulu, karena zaman dahulu sudah selesai. Sekarang kita berbicara zaman ini dan yang akan datang. Karena mesti kejadiannya akan terulang. Mesti terulang. Dari kategori penolakan terhadap cerita yang terkandung dalam Isra wal Mi'raj. Baik Bapak Ibu. Wa yaqulu nu'min bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian ayat dan kami kufur kepada sebagian ayat. Apa kata mereka? Wa yattakhiduna baina dzalika sabila, kata Allah. Itulah yang mereka jadikan jalan untuk merusak iman orang-orang itu. Termasuk kita yang berada di sini, Pak. Jalan bagi mereka untuk merusak kita. Jalan bagi mereka untuk meremahkan iman kita. Nanti kita sampaikan, Pak, contoh-contoh dan model-modelnya. Nah, kemudian baru mereka katakan, Allah katakan, ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah orang-orang yang benar-benar kafir. Di dalam tubuh umat muslim ada kategori, Pak. Ada muslim, ada mukmin, ada yang terakhir munafik. Ada orang fasik, ada orang munafik. Orang munafik lebih banyak daripada orang mukmin. Orang fasik jauh lebih banyak daripada munafik. Orang fasik belum tentu munafik, orang munafik sudah pasti fasik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang kita merujuk kepada ayat daripada Isra wal Mi'raj tadi, yang dibacakan oleh adik kita tadi, atau entah siapalah, imam kita tadi, atau ustaz kita tadi. Kalimatnya sederhana Bapak Ibu. Yang ingin saya ambil daripada kalimat Isra tersebut, kalimat yang didahului dengan kalimat subhana. Kenapa para ulama membahas kalimat subhana dalam tafsirnya? Wahbah Zuhaili, Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kenapa kalimat subhana yang didahulukan oleh Allah dalam surat ini? Para ulama berbeda pendapat, tapi dengan nalar mereka masing-masing. Pengagungan kepada Allah nomor satu dibandingkan daripada yang lain.
Kenapa ada orang yang bisa diselewengkan akidahnya? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa ada orang percaya dengan mohon maaf? Mereka percaya kepada orang-orang yang mohon maaf syirik, karena mereka tak beriman kepada Allah. Percaya kepada dukun, percaya kepada mohon maaf kepada tukang pengobatan yang tidak masuk di akal. Kenapa mereka beriman kepada mereka? Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kita ambil contoh, banyak pengobatan yang bermain dengan syaitan, dan juga banyak orang-orang muslim yang datang kepada mereka. Itu syirik, jelas. Pada ayat yang lain mereka percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Pada kasus ini mereka tak percaya kepada Allah, justru mereka datang ke dukun. Man ata kahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara. Datang ke dukun, sembuh penyakit kita karena dukun, kita percaya bahwa dukun itu yang menyembuhkan, kafir. Sederhana, kalimat merusak. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Di dalam poin ini Bapak Ibu, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, oleh sekelompok kaum Yahudi Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy menolak kebenaran Isra wal Mi'raj dalam nalar akal, bukan dalam nalar iman. Sampai mereka katakan di dalam ayat Al-Quran itu dalam dua bentuk kalimat. Kalimat pertama mereka katakan sihrum mubin. Muhammad itu tukang sulap. Sehingga mereka kata ayat-ayat Al-Quran ini sihrum mubin. Apa itu? Sihir yang nyata. Yang kedua mereka sebut di dalam Al-Quran dengan kalimat asatirul awwalin. Dan ini diulang oleh Allah berkali-kali. Apa artinya asatirul awwalin? Dongengnya orang-orang terdahulu. Tapi uniknya, ketika kaitannya dengan Isra wal Mi'raj, mengapa mereka tidak percaya? Karena tidak bisa diterima oleh akal. Tidak bisa diterima oleh, sehingga kata mereka Muhammad itu berdusta, pembohong, pembongak. Dan sudah mereka katakan, sarjanawan muslim terbaru sekarang yang liberal, mereka katakan Muhammad itu tukang buat, Muhammad itu tukang dusta, Al-Quran itu buatan Muhammad. Jadi kalau ada cerita di dalam Al-Quran itu buatan Muhammad, pandai-pandai Muhammad. Hari ini Pak, sarjanawan muslim hari ini masih mengatakan hal yang sama. Kalau kita kembalikan dengan sejarah, yang ngomong asatirul awalin siapa? Orang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy. Mereka katakan cerita di dalam Al-Quran dongeng-dongeng belaka. Seorang wanita baru-baru ini bernama Kumaila mengaku hafal Quran. Dia katakan bahwa Al-Quran itu dongeng belaka. Ulil Absar Abdallah, doktor, dia katakan bahwa cerita di dalam Al-Quran adalah dongeng belaka. Itu manusia zaman sekarang, kedua-duanya masih hidup. Kalaulah orang dulu sudah berkata demikian, maka cerita ini akan diulang. Penolakan terhadap kebenaran Al-Quran, termasuk cerita di dalamnya, akan pasti terjadi sampai hari kiamat. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang yang nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kufur kepada sebagian ayat Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, munafik ini Bapak Ibu, kata Syekh Saleh Fauzan, kata beliau, ini ulama salafi, kata beliau Syekh Saleh Fauzan bilang, an-nifaq tunqasimu ila qismain. Nifaq itu terbagi dua. Satu nifaqul asghar dan satu lagi nifaqul akbar. Dan ini penting untuk kita jadikan acuan perkataan beliau. Kenapa penting bagi kita? Karena pemahaman munafik ini sangat berbahaya di tengah umat muslim hari ini. Kenapa kok seperti itu Pak Ustaz? Karena hari ini
penggerogotan dan pendangkalan dan penyimpangan akidah itu dilakukan oleh bukan orang kafir, tapi orang muslim itu sendiri, melalui lisannya para kaum munafik. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekufuran mereka kepada Allah. Kita ambil contoh. Ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, naik ke atas Mi'raj, turun selesai satu malam. Yang percaya siapa? Dari sejumlah umat muslim yang ada, siapa yang percaya? Cuma Abu Bakar. Yang lainnya percaya. Bapak Ibu, itu kita belum hadir. Kalau kita ketika itu ada di tengah mereka, saya sangat yakin kita juga termasuk orang yang tak percaya. Kurang beriman apa mereka yang beriman kepada Nabi dan kepada Allah dan Rasulnya? Hanya Abu Bakar yang percaya. Sebagian para sahabat yang lain ada yang meragukan. Bahkan sebagian besar di antara mereka murtad. Dan uniknya, paman beliau mengatakan, tertawa dengan begitu senang dipanggilnya Abu Bakar untuk menceritakan, Muhammad, ceritakan kembali apa yang kau ceritakan kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Sekalipun Muhammad berbohong, aku percaya. Itu yang disebut dengan iman. Maka kalimatnya dimulai dari kalimat subhanallah, subhanalladzi. Hei orang beriman, iman dulu sama aku, kata Allah. Kalau kalian sudah beriman kepada Allah, apapun yang dikatakan oleh Muhammad pasti benar. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tak lihat yang lain. Yang dilihat oleh Abu Bakar iman. Sekarang saya katakan kepada Bapak Ibu, seorang profesor berkata begini kepada saya. Kata beliau, Wan, bukan persoalan cerita di dalam Al-Quran itu benar atau salah, tapi bagaimana cara kita mengambil faidah, hikmah daripada cerita yang terkandung di baliknya. Betul apa salah? Bapak-bapak, ibu-ibu, betul apa salah? Saya ulangi sekali lagi. Nampaknya terlalu serius nih. Karena kajiannya agak serius banget, Ustaz. Tidak serius loh, Pak. Ini kita nih sedang diinjak-injak mereka. Jadi kalau kita tak tumbuhkan semangat, nanti kita lihat dalam perjalanan Isra ini ada nilai jihadnya atau tidak, kita lihat. Kata profesor itu kepada saya begini, Wan, cerita di dalam Al-Quran itu bukan persoalan benar ataupun salah, tapi bagaimana cara kita mengambil iman, mengambil keberkahan, mengambil hikmah atau pelajaran penting daripada cerita yang terkandung di baliknya. Betul apa salah? Betul Pak ya? Betul ya? Satu Pak. Satu baru. Ini belum banyak lagi Pak, baru satu baru. Semua kita tertipu dengan lisan mereka. Sudah disampaikan oleh mereka Pak. Seorang pemuka tokoh munafik pada masanya menceritakan tentang Muhammad. Ini bukan persoalan Muhammad, bukan persoalan kita atau kami beriman kepada Muhammad atau tidak, tapi bagaimana meninggikan agama dalam tipu daya mereka. Apa kata sahabat yang lain? Betul juga itu. Nah, sama kayak sekarang. Benar kata dia. Padahal itu salah. Halus tapi sangat berbahaya. Cerita di dalam Al-Quran bagi orang beriman 100% wajib benar. Jangan katakan benar supaya salah gitu kan. Masih ingat Bapak Ibu kalimat ini? Saya ulangi sekali lagi. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang seperti ini bicaranya, meragukan Al-Quran, nanti langsung skakmat aja. Itu calon-calon munafik namanya. Apa kata mereka? Bukan persoalan benar ataupun salah cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil hikmah di balik cerita. Itu kalimat yang halus tapi sangat berbahaya, merusak akidah kita dan iman kita kepada Al-Quran. Pertanyaannya, cerita dalam Al-Quran benar atau salah? Wajib betul. Kalau mereka katakan tidak benar cerita dalam Al-Quran, berarti mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sekarang saya balikkan. Kalau tak beriman kepada Quran, kira-kira kafir apa tak kafir? Kurang satu rukun iman berarti. Jadi 5.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini poin penting Pak. Poin penting bagi kita. Uniknya dimulai oleh Allah kalimat subhan. Puji dulu aku. Orang yang beriman yang bisa memuji Pak. Yang tak beriman tak akan mau memuji. Kita ambil kalimat yang sederhana di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan masjid, yang bisa meramaikan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang kita lihat, berapa banyak manusia yang masuk ke dalam masjid dari sekian banyak jumlah umat muslim di dunia, khusus di Indonesia, termasuk jumlah populasi muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. 80% populasi umat manusia yang ada di Indonesia beragama Islam. Dari 80% siapa yang mukmin? Dari 80% yang muslim siapa yang mukmin? Dari yang mukmin siapa yang salat? Dari yang salat siapa yang salatnya di masjid? Dari yang salat di masjid siapa yang khusyuk? Dari siapa yang khusyuk siapa yang betul-betul masuk surga? Itu terakhir. Coba Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada tidak saudara Bapak Ibu yang tidak pergi ke masjid di samping rumah Bapak Ibu? Ada apa tidak? Sekarang saya tanya, Bapak ketok pintunya tidak? Bapak ajak apa tidak? Bapak tarik apa tidak? Jadi wajar kalau masjid itu tak banyak isinya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita berkata beriman kepada Allah. Apa kata kita dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi? Nabi ilustrasikan dalam hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman orang yang beriman itu tidak bisa disebutkan beriman, tidak bisa dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya, sampai dia mencintai atau seperti dia mencintai dirinya sendiri. Pertanyaannya, kalau Bapak pergi ke masjid, hendak ngajak tetangga, ndak kemudian kasih tahu, ndak nasihati kalau dia salah, cinta sama tetangga. Ndak mungkin kami cinta sama tetangga Ustaz, itu ada istrinya. Bukan itu yang kita maksud. Kalau betul beriman pasti kita ajak. Ayo Kamto, ayo kita ke masjid. Kalau dia tak mau ke masjid, kita kasih nasihat. Laki-laki itu salat masjid wajib. Selesai Pak. Makanya kenapa mohon maaf jamaah tabligh itu keliling-keliling Pak. Dia cinta sesama muslim. Dia cinta kepada saudaranya Pak. Dia pengen saudaranya masuk ke dalam surga, bukan sendirian. Kata Allah dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Masuk neraka sama Pak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Masuk neraka juga bareng-bareng gitu deh. Makanya mohon maaf, ada orang ngajak untuk tidak sholat, ada orang ngajak main batu domino, ada orang ngajak mohon maaf maksiat bareng-bareng. Coba bayangkan, si Anu main batu domino, Wan mau main batu domino, kurang satu orang lagi, satu lagi, diajak Pak masuk neraka, kok diajak? Uniknya mau. Nah, itu masalah sekarang. Iya juga ya, boleh, ayolah kata dia. Coba. Isyarat masjid di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra yang memperjalankan baginda Nabi dari satu masjid ke masjid yang lain banyak maknanya Pak. La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Apa kata Wahbah Zuhaili? Kuncinya satu, kalau orang pengen betul-betul bertakwa, sholat di masjid. Kalau sholat di rumah, solehah. Yang laki-laki ya. Artinya apa? Kalau laki-laki masih sholat di rumah, belum mampu membentuk karakter ketakwaan kepada Allah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat. Kalau saya merujuk daripada pemahaman ulama yang lain, kata Syekh Najmuddin Al-Ghaithi, kenapa Masjidil Haram menjadi pusat? Kenapa Masjidil Haram Allah memperjalankan dari Masjidil Haram lambang penghambaan kepada Allah, masjid tempat kita bertakwa. Kalau di dalam masjid mohon maaf merebut jadi ketua masjid, mending mundur. Jadi masjid jadi rebutan, duit tidak ada, proposal banyak. Akhirnya apa? Orang berebut jadi ketua masjid, mohon maaf,
berebut mencari, membuat proposal. Untuk apa? Membangun masjid setinggi-tingginya. Nabi bilang dalam hadisnya, kelak di akhir zaman itu isi masjid tak ada, masjidnya megah. Yadkhuluna al-masajid wa la yusalli fihi bal yatabaha, kata Nabi. Masuk ke dalam masjid membanggakan diri tapi tidak solat. Ni aku nih ketua masjid, mohon maaf ya ketua, jangan tersinggung Pak ketua. Ni aku ketua masjid nih, cantik tak masjidku? Jamaahnya cuma satu sop yang dibanggakan masjidnya. Kata Nabi, begitu nanti akhir zaman. Semua berlomba membangun masjid, bukan berlomba mencari jamaah datang ke masjid. Ini ilustrasi Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mohon maaf, lewat depan warung kopi, nampak saudara kita lagi ngopi. Kita ke masjid, azan berkumandang, mereka masih di warung kopi. Kita diam aja Pak, lewat aja. Besok Pak, lewat di warung kopi, nampak saudara kita sedang minum kopi, suruh bawa kopi itu ke masjid sekali. Bawa kopi itu ke masjid. Habiskan di masjid. Pas lagi qomat, solat, habis solat, minum lagi. Kan tak ada masalah. Pada masa Nabi begitu. Syariat solat ini itu baru turun di Madinah. Perintah solat ini baru turun di Madinah. Ketika di Mekah belum turun perintah solat ini, baru turun di Madinah. Maka mohon maaf, apa kata sahabat ketika itu? Ada orang mabuk. Kalimatnya dalam Al-Quran, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati solat kalau kalian sedang mabuk. Bertanya dia, jadi kami setelah solat boleh mabuk? Nabi tak jawab, tapi Nabi diam saja. Ini poin penting Pak. Jadi kalau kami ngopi, habis ngopi baru solat, solat dulu baru ngopi lagi boleh? Boleh banget. Ini bukan minuman khamar. Sampai di sini paham Pak? Yang dimaksud adalah yang khamar saja menjadi sebuah tradisi bagi mereka dalam minum itu, tinggalkan dulu ke tradisi itu. Masuk solat, setelah solat lakukan. Nabi tak katakan lakukan ya, tapi kemudian menjadi pertanyaan. Sampailah mohon maaf, hukum khamar itu menjadi satu hukum yang diharamkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam syariat itu, penghukuman haram ataupun halal dalam syariat itu tidak secara langsung, bertahap. Puasa itu tidak langsung diwajibkan, memang maknanya wajib, tapi kata Nabi boleh pilih. Mau puasa silakan, tidak puasa bayar fidyah. Begitu aja. Tidak ada kewajiban ketika itu. Wajib bagi orang yang mampu saja. Yang kedua, perintah kedua itu silahkan berpuasa. Kalau tidak puasa, kalau tidak sanggup bayar fidyah. Kalimat selanjutnya terus sampai 3 kali Pak. Yang ketiga, yang boleh tidak berpuasa cuma 2. Kalau tidak sakit musafir, dah selesai. Yang lain hukumnya wajib. Kalau tidak puasa kafir. Segitu kerasnya Pak. Khamar, zina, riba, itu bertahap pengharamannya, tidak langsung. Riba juga begitu sama, tidak langsung diharamkan. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Artinya apa? Proses menuju orang yang beriman itu Pak, proses menuju orang yang bertakwa itu mesti ada prosesnya. Hanya saja sekarang ini di akhir zaman, yang kita butuhkan adalah orang Islam, orang beriman yang cinta dan sayang kepada sesama mukmin. Kita mohon maaf Pak, dan ini bahasa yang sering kita dengar. Ngapain kita ngurus ibadah orang? Urusan ibadah masing-masing. Enggak Pak. Emang surga punya kita masing-masing? Surga itu isinya apa Pak? Semua kita orang beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu semua di sini punya syafaat kepada sahabat dia. Tengok Pak, mana kawan dia? Oh Pak ketua masjid kok belum ada di surga nih? Panggil Pak. Kami bersaksi ya Allah, ketua masjid kami baik, rajin sholat di masjid. Kata Allah, betulkah begitu? Betul, kata jamaah tadi kan. Diangkat langsung. Ketua itu langsung masuk masjid. Langsung masuk surga. Tapi kalau kita mohon maaf, sudah tak pernah sholat ke masjid, berharap syafaat dari kita, tidak dapat Pak. Ya Allah, Sianto itu ya Allah, tidak pernah datang ke masjid. Syafaat mana yang mau dibeli? Syafaat mana yang mau dikasih? Bawa dia ke surga ya Allah, dia tetangga kami ya Allah. Kata Allah,
Tidak, dia tak pernah solat ke masjid, dia tak pernah solat, tak mau Allah kasih, tak Allah angkat bersama. Yang disebutkan dengan berjamaah itu Bapak Ibu, kalimatnya sederhana, orang yang selalu bersama. Ini Bapak Ibu, maka jangan remehkan solat berjamaah seperti ini Pak, jangan remehkan. Setiap orang di antara kita punya syafaat bagi mereka yang hadir di sini. Arti syafaat di sini, kita bisa bersaksi kepada Allah bahwa si anu itu benar-benar beriman, benar-benar rajin salat, benar-benar sering ke masjid. Dan itu persaksian yang diperhitungkan oleh Allah. Maka Nabi bilang dalam hadisnya, kalau kita berteman itu, kata Nabi, bertemanlah dengan yang seagama. Itu yang paling penting, Pak. Berarti bukan berarti dengan orang tak beragama tak boleh berteman. Maksudnya di sini keimanan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Subhana, baru kalimat subhan Pak. Makanya Allah dahulukan kalimat itu karena tujuannya agungkan aku, beriman kepada aku, kata Allah. Kalau kalian beriman kepada aku, kata Allah, maka apapun yang dikatakan Muhammad mau diterima oleh akal ataupun tidak diterima oleh akal, pasti kalian tetap beriman. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin yang hadir hari ini Bapak Ibu banyak orang-orang yang cerdas. Kita coba buat simulasi. Kira-kira bagi seorang dosen, sesuatu yang tidak masuk akal yang disampaikan oleh mahasiswa bisa tidak diterima oleh dosen tadi? Maaf Pak, kata mahasiswanya, saya terlambat. Tadi tiba-tiba banjir bandang datang, kata dia. Kata dosennya, mana ada orang akal di sini juga, kata dia. Kan kami tahu, kata dia. Tak masuk akal, kata dia. Tapi mungkin tak sesuatu yang tidak kita ketahui itu mungkin terjadi? Mungkin atau tidak? Itu Pak yang dilakukan oleh kaum orientalis. Kita tinggikan akal, kita rendahkan iman. Maka mohon maaf, hari ini virus yang tersebar di antara kita, virus akal. Segala sesuatu kita ukur dengan akal, bukan kita ukur dengan iman. Kita ambil contoh Pak. Kalau orang sakit tak minum obat, sembuh enggak? Sembuh enggak? Orang sakit kalau tak minum obat, sembuh enggak? Tuh. Satu Pak, sudah tak percaya sama Tuhan gitu kan? Orang Pak, mohon maaf, kalau tidak belajar bodoh atau pintar? Orang tak belajar bodoh atau pintar? Yang diperintahkan oleh Allah belajar pintar, atau yang diperintahkan oleh Allah bertakwa dulu baru ente dipintarkan? Pilih mana? Yang mana dulu? Allah bilang dalam Al-Quran Pak, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa dulu kepadaku, kata Allah, baru aku cerdaskan kalian. Bukan cerdas dulu baru bertakwa. Makanya mohon maaf Pak, para ilmuwan kita muslim terdahulu hafal Quran dulu Pak, baru mereka kemudian mempelajari ilmu yang lain. Ibnu Rusdi, fisika, kimia, fikih. 3 Pak ilmunya Pak. Itu yang kita ketahui, yang masyhur. Yang tak masyhur banyak Pak. Ibnu Qudamah Al-Muqaddimah itu Ibnu Sina, bukan. Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Hayyan, hafal Quran dulu Pak. Baru kemudian mereka mempelajari ilmu yang lain. Sekarang mohon maaf Pak, di telinga masyarakat kita hari ini, nak, kalau kau jadi penghafal Quran, jadi pembaca Al-Quran, sekolah di pesantren, mohon maaf nak, mohon maaf, selesai dari situ cuman jadi tukang baca Yasin, tukang jadi imam masjid, selesai. Mau jadi apa? Gaji berapa? Kata orang tua kita Pak, zaman dulu. Mohon maaf Pak, begitu orang tua kita zaman dulu Pak. Tidak yakin mereka dengan sekolah agama itu, tidak yakin. Sekarang dampaknya apa? Banyak orang yang tak suka sekolah agama. Tapi sekarang karena perjuangan ilmuwan muslim, melihat kondisi dan keadaan, memperjuangkan nilai agama, berat Pak. Barulah kemudian tercuci otaknya. Oh iya ya, anak zaman sekarang kok nggak punya adab, nggak punya akhlak. Kalaulah sekolah di pesantren saja tidak punya akhlak, mohon maaf, bagaimana kalau sekolah di luar? Oh, saya tidak membandingkan Pak. Bapak boleh lakukan riset sendiri, penelitian sendiri. Silakan. Tanyakan sama orang-orang pakar pendidikan.
Tidak usah jauh-jauh risetnya. Cari sekolah yang memadukan sekolah agama dan umum. Tidak usah umum sendiri, tidak usah agama sendiri. Paduan umum dengan agama. Lakukan penelitian. Bagaimana model akhlak mereka. Selesai, Pak. Kita tahu, Pak. Kami ngajar, Pak, di salah satu universitas. 30 jumlah mahasiswanya, Pak. Saya tanya, siapa yang sholat subuh? 1 orang, Pak. Siapa yang sholat zuhur? 4 orang. Siapa yang sholat asar? Tidak ada yang jawab, Pak. Sambil tersenyum. Kita mengharapkan mereka punya akhlak. Kita mengharapkan mereka punya adab. Sholat saja adab mereka sama Allah aja tak ada. Bagaimana dengan adab dengan manusia? Sama Tuhan saja mereka nggak punya adab. Apalagi sama Allah. Maaf, apalagi sama manusia. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Baik. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil Haram, lambang pensucian, Pak. Lambang penghambaan kita kepada Allah. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini, Pak, jangan pernah tutup mata. Jangan pernah tutup mata. Masjidil Aqsa kewajiban semua umat muslim. Kewajiban semua umat muslim membelanya, bukan rakyat Palestina. Jadi kalau datang rakyat Palestina menggalang dana ke sekeliling dunia, mereka itu ingin katakan kepada kita semua umat muslim, kewajiban kalian, bukan kewajiban kami saja. Tapi mohon maaf, Pak, mohon maaf. Berapa banyak di antara orang-orang muslim hari ini yang mau mengambil fokus pada permasalahan itu? Jawaban orang-orang muslim itu, biarlah itu urusan Palestina, urusan kita aja tidak selesai. Kurangnya perhatian muslim dengan muslim yang lain. Kata rakyat Palestina, Masjidil Aqsa ini kewajiban kita bersama, bukan kami. Kalau soal rakyat Palestina, Pak, mereka bisa pindah kapanpun mereka mau. Tapi yang mereka tinggalkan adalah Masjidil Aqsa, lambang kekuatan umat muslim, Pak. Lambang kekuatan orang beriman. Kalau Masjidil Aqsa berhasil ditaklukkan oleh Israel, Mekah, Madinah akan hancur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekarang kita lihat, Pak, berapa mudahnya kaum liberal masuk di tanah Mekah itu. Tidak Mekah, Bapak Ibu, Saudi Arabia. Mudahnya liberalisme atau virus liberalisme masuk ke Saudi Arabia. Di Riyadh, seorang wanita telanjang sedang berada di atas replika Ka'bah berjoget. Itu mohon maaf, Pak, memang tidak di tanah haram. Di mana? Di Saudi Arabia. Salah satu tempat tersuci ada di Saudi Arabia. Yang uniknya lagi, replikanya mereka buat adalah replika Ka'bah. Tidak usah jauh-jauh, Ustaz. Tidak usah jauh-jauh. Kita kembalikan ke Indonesia. Seorang profesor perempuan berjilbab, mantan rektor universitas terbaik di Indonesia, salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Islam pula. Apa kata dia dalam podcastnya? Ini yang tadi kita bincangkan, Pak Ketua. Sekarang ini Bapak Ibu, orang liberal juga punya podcast mereka. Mereka juga punya TV untuk merusak nilai-nilai keislaman kepada kita. Namanya Cokro TV. Nah, tengoklah Cokro TV itu. Nanti ada kalau dia membahas Islam, tengoklah. Mesti banyak rusaknya. Mesti banyak rusaknya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa kata perempuan tadi, Pak? Kata perempuan tadi, yang syarat masuk surga itu 3. 1, percaya pada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada hari kiamat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Tidak persoalan kau agamanya apa, mau sholat atau tidak, puasa atau tidak, kalau akhlakmu baik masuk surga. Ini saya sampaikan kalimat yang sering terjadi di telinga masyarakat hari ini. Sholat dia di masjid, tapi lisannya minta ampun, akhlaknya tidak ada. Masih mending si anu tidak sholat tapi akhlaknya baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Sholat tapi tak berakhlak, berakhlak tapi tak sholat?
Pilih Pak, Bu. Baik mana? Ini peci kok ke belakang terus. Aman sedikit kan? Dia nampak ganteng sedikit. Pilih mana Pak? Pilih sholat tidak berakhlak atau berakhlak tapi tak sholat. Tidak ada pilihan ketiga Pak. Itu aja pilihannya. Harus ada pilihan ketiga. Yang ngomong begitu itu profesor. Salah satu gaya liberalisme merusak bahasa. Itu dia. Apa kata mereka? Mending dia tak sholat, mending dia tak berjilbab tapi akhlaknya baik, daripada berjilbab tapi akhlaknya nggak benar. Itu lisannya kaum liberal, orientalis, merusak akidah kita. Yang benar adalah berjilbab akhlak baik, sholat akhlak baik. Itu yang paling benar. Tidak ada kebenaran yang lain daripada pernyataan tersebut. Tapi kan kita dikasih pilihan, disuruh memilih. Sehingga mohon maaf Pak, mohon maaf, yang terjadi hari ini seperti itu. Kenapa kau tak berjilbab nak? Hatiku belum bersih. Sampai kiamat nggak akan bersih Pak, nggak akan bersih. Kenapa kau tak sholat nak? Iya mak, sholat itu kan hanya orang-orang yang betul-betul beriman. Aku belum sanggup lagi mak, tanganku masih kotor katanya. Aku sering main judi. La ilaha illallah. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Pak Ketua sampai jam berapa Pak Ketua? 9:30. Oh masih ada. Sampai di sini paham Pak? Saya lihatkan sama Bapak Ibu. Oh nggak bisa lihat ya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada 5 jenis pendangkalan akidah dan penyimpangannya di tengah umat muslim hari ini Pak. Salah satu di antara 5 itu melalui jalurnya kaum munafik. Yang saya sampaikan tadi itu Pak, itu munafik semua Pak, orang-orangnya. Saya tak sebut nama ya, sengaja saya tak sebut nama. Kalau saya sebut nama mesti Bapak Ibu pengen cari tahu kan? Tapi tidak apa-apa, cari tahu aja lah. Itu profesor Pak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Nanti banyak manusia-manusia bergelar tapi kerjaannya merusak orang, menyesatkan orang. Banyak Pak, bukan sedikit. Yang paling parah kata Nabi, yang paling berbahaya di akhir zaman, yang aku khawatirkan bukan Dajjal. Yang aku khawatirkan di antara manusia, di antara orang beragama, kata Nabi, ulama orang berilmu tapi mengantarkan kepada neraka jahanam. Kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Orang berilmu mengantar kepada neraka jahanam. Itu contohnya. Apa kata dia? Semua agama itu benar. Hanya saja jalan menuju Tuhan yang satu itu beda-beda. Kan paham kita sama. Kita kan punya Tuhan, Tuhan itu kan satu. Ya Anda agama apa silahkan, yang penting menuju Tuhan yang satu. Lo Anda pilih agama yang lain silahkan, yang penting kita menuju Tuhan yang satu. Pak, apa inti daripada Isra wal Mi'raj itu? Apa makna yang terselubung di baliknya? Mengokohkan akidah umat muslim melalui gerakan solat. Sekarang perhatikan baik-baik. Seberapa banyak umat muslim hari ini yang meremehkan solat? Perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi ketika berbincang dengan iblis? 10 kawanku kata iblis. Satu di antaranya al-mutahawin bis shalah, orang yang sengaja atau meremehkan solat. Kenapa kok solat Pak? Solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lihat Pak, berapa banyak yang solat tangannya masih korupsi. Kan masih mending Pak, masih mending solat maksudnya kan. Masih mending dia solat, tapi meskipun korupsi kan. Tidak ada mending-mendingnya Pak. Ya tapi daripada tidak solat, ya betul juga itu. Ada juga mesti mendingnya kan. Uniknya Pak, orang yang benar-benar menjaga solat, orang yang betul-betul menjaga solat, yang benar-benar beriman kepada Allah dengan solatnya, tidak akan mau dia melakukan perbuatan seperti itu. Jadi bagaimana solatnya orang munafik yang mengatakan semua agama benar, sementara dia beragama Islam? Apa dia kata? Semua agama benar. Pertanyaannya, solatnya seperti apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau solatnya main-main, tidak benar-benar ingat kepada Allah.
Maka mohon maaf Pak, kata orang munafik, solat berjamaah itu tidak penting. Yang penting kami solat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak, yang penting solat atau yang penting solat di masjid? Jujur tapi ya. Bapak Ibu sama anak-anak sampaikan gimana? Nah, yang penting engkau solat. Mau nongkrong dimanapun, yang penting engkau solat. Begitu. Atau nak mau nongkrong dimanapun, yang penting engkau solat di masjid. Kalimat pertama apa kalimat kedua? Pertama kan, yang penting engkau solat nak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu melihat solat anak kita itu benar? Pak, kalau dia punya pacar Pak, mohon maaf, na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak. Kita doa mudah-mudahan anak-anak kita yang punya pacar, ya Allah putuskan langsung, amin. Amin ya Allah, biar cepat putus deh. Nah, Ustaz depan ini gak punya pacar kan? Punyanya istri semua. Nah, pacar setelah istri tidak ada masalah itu. Kalau sudah nikah tidak ada salah, pacaran boleh. Silakan. Pak, salah kalimat kita Pak. Yang penting engkau sholat nak. Itu salah Pak, salah. Makanya masjid kita kosong dari anak muda Pak. Karena mohon maaf, anak muda pergi ke tempat lain, pergi ke tempat kafe, memang mereka sholat Pak. Tapi sholat di kafe lebih cepat daripada sholat di masjid Pak. Sholat di masjid suratnya Al-Baqarah. Sholat di kafe kul huwa elek. Dia bisa lebih cepat Pak. Habis sholat nggak tahu dia berdoa atau tidak. Habis itu dia main game lagi, judi online lagi, pacaran lagi, nggak tahu, wallahu alam. Yang kita tanamkan itu Pak, nah yang penting engkau sholat di masjid. Mau di rumah sakit, mau di kafe, mau di sekolah, usahakan sholatmu di masjid. Nah sekarang kita katakan begitu. Kata anak-anaknya, kata makku, yang penting kan kami sholat. Mau sholat di kafe ke, mau sholat di mana ke. Sekarang kan semua tempat-tempat itu menyediakan musola Pak, tempat sholat. Agar apa? Agar kita sholat Pak. Semakin banyak yang datang dan mereka tetap sholat. Masjid kosong Pak, masjid kosong. Maka perhatikan besok 30 tahun yang akan datang. Kalau yang tua-tua ini masih hidup, perhatikan 30 tahun yang akan. Terlalu jauh Pak. Oke, 20 tahun yang akan datang. Terlalu jauh 10 tahun yang akan datang. Perhatikan berapa banyak generasi muda yang sholat di masjid. Yang tua-tua kan tinggal tunggu tanggal main aja tuh. Ya memang mati itu bisa jadi muda duluan, bisa jadi tua duluan, atau sebaliknya lah. Tapi Pak mohon maaf, seberapa banyak, seberapa kuat kita mengajak anak kita sholat ke masjid. Bahkan kita tak berani tegas Pak sama anak kita Pak. Kalau kau tak sholat di masjid nak, jangan kau masuk rumah ini lagi. Kata anaknya, alhamdulillah kata dia. Bisa sampai di tempat lain. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Kita perlu tegas Pak sama anak itu, perlu tegas. Perlu tegas dan keras. Zaman dulu Pak, orang tua zaman dulu tidak sholat dipukul betulan Pak. Kalau sekarang ada Pak undang-undangnya Pak. Kalau anak dipukul, bapaknya masuk penjara. Mau sholat ke anak itu tidak sholat, tidak usah dipukul. Kasih nasihat terbaik. Nggak mempan Pak, nggak mempan. Saya bukan katakan pendidikan itu salah ya Pak. Tapi mohon maaf, dampaknya begitu Pak. Ada salah satu pesantren ternama Pak di Indonesia. Semenjak pemukulan dihilangkan, mohon maaf, manja-manja anak-anaknya Pak. Manja-manja. Saya bukan mengatakan tanpa data. Dan itu yang terjadi Pak. Kami Pak, waktu di pondok itu, tidak sholat, ini habis badan nih Pak, darah semua keluar. Darah semua keluar Pak di badan nih Pak. Itu kalau tidak sholat di masjid Pak. Ini badan semua berdarah nih, sampai lengket-lengket nih baju. Tapi dampaknya hari ini Pak, kalau kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, rasa bersalah itu ada Pak. Kalau sekarang mohon maaf Pak, yang tadi saya ceritakan, mahasiswa sudah sebegitu tingginya meninggalkan sholat biasa saja, bahkan tersenyum, tertawa. Sekarang pertanyaannya, mudah tidak bagi kaum munafik dan liberal merusak akhlak mereka itu? Untuk merusak akidah mereka, mudah apa tidak? Yang diangkat ini Pak, bukan ini. Salat menciptakan keimanan, penghambaan diri kepada Allah,
Makanya harusnya orang sholat tidak mencuri, tidak korupsi, tidak mencaci, tidak memaki. Harusnya orang sholat begitu. Itu yang disebut dengan mi'raj. Nah ini tidak. Sebaliknya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalimat selanjutnya Masjidil Haram sudah, Masjidil Aqsa sudah. Barakna haulah. Kenapa kalimatnya dikatakan kami berikan keberkahan di sekelilingnya? Bapak Ibu tahu kan Masjidil Aqsa itu seperti apa? Kalau memang keberkahan itu ada bagi Masjidil Aqsa, lah kok Masjidil Aqsa dibombardir sama Israel? Bukan itu maksud keberkahannya, Pak. Orang yang mengagungkan dan menjaga Masjidil Aqsa, keberkahan Allah turunkan bagi mereka, Pak. Setiap orang-orang yang beriman. Karena kata Allah, orang yang mau memperhatikan Masjidil Aqsa itu, Pak, hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Apa Allah kata dalam Al-Quran? La masjidu ussisa ala taqwa. Masjid itu cuma ditujukan untuk bagaimana membentuk keimanan. Dari mana, Pak? Dari solat, Pak. Dari solat. Lambangnya semua di sini, Pak. Lambangnya semua di sini. Ada jamaah yang tak patuh kepada imam, itu bisa dipastikan, Pak. Jamaah itu tak patuh kepada negara, kepada pemimpin yang baik. Itu bisa dipastikan, Pak. Semua yang kita buat di dalam solat kita ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ilustrasi kehidupan umat manusia. Kalau kita berani meninggalkan solat, berarti kita berani meninggalkan yang lain. Kalau kita meremehkan solat, berarti kita bisa meremehkan yang lain. Karena satu-satunya ibadah yang sangat-sangat spesial di hadapan Allah cuma solat. Maka mohon maaf Bapak Ibu, sebejat apapun anak-anak kita Bapak Ibu, tanamkan solat sama dia. Tanamkan solat. Suatu saat nanti pasti berubah. Pasti, Pak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ada doanya kan? Apa doanya? Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Perintah Allah kepada kita Bapak Ibu, nih anak-anakmu, keluarga-keluargamu, didik dia dengan solat. Ku anfusakum wa alikum nara, bisa kita kaitkan dengan ayat yang tadi, dengan doa yang tadi. Kalau ada anak kita yang tak pernah solat, doakan Pak. Tak cari ubun-ubunnya Pak, tiup Pak, baca doa yang tadi Pak. Jangan pernah putus asa. Tapi kalau kita mohon maaf, nak, solat nak, sudah jam sekian nak, bentar mak, ini sedang asik mak. Oh iyalah, kita diam aja, tunggu tanggal main Pak, tunggu tanggal main. Maksudnya apa? Nggak akan solat Pak, nggak akan solat. Lebih nikmat main game Pak daripada solat. Kita boleh lihat Pak, kenapa kafe lebih ramai bagi anak muda daripada di masjid. Kata mereka, masjid itu kaku, masjid itu katrok, masjid itu begitu-begitu aja. Tapi kalau di kafe banyak, ada musiknya, ada yang bisa kami nikmati, bisa cuci mata dan lain sebagainya. Bisa nongkrong, ada wifi, lengkap Pak. Bapak boleh lakukan uji coba besok. Kapan-kapan sesekali mampir ke kafe. Siapa yang lebih banyak ngisi kafe tersebut? Anak muda atau yang tua-tua? Kata anak muda, yang tua-tua ke masjid aja, kan dah mau mati gitu deh. Biar kami yang masih hidup ini di kafe nih. Dia tidak tahu Pak, mati itu dia tidak tahu. Tapi begitu perkataan mereka. Bahkan mohon maaf, sekelas kampus saja tidak berani memberikan kewajiban kepada mahasiswa muslimnya untuk melaksanakan sholat. Kalau sempat semua rektor mengeluarkan surat, wajib bagi semua mahasiswa sholat di masjid. Oh itu bahagia sekali kita Pak. Yang tak sholat nilainya E. Saya acungkan jempol Pak. Kenapa kau tak begitu Pak? Karena liberalismenya sudah masuk kampus. Jangan tersinggung ya Pak Ketua. Sama-sama Pak. Kami pernah sampaikan Pak, di salah satu universitas di Yogyakarta itu Pak, dosen yang tidak ke masjid potong gaji. Tapi kalau dosen yang ke masjid tambah gaji. Banyak yang ke masjid Pak. Meskipun demikian. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aduh, termasuk lawak waktu itu Pak. Astagfirullah, wa atubu ilaik, kacau ya.
Tapi Pak, paling tidak hari ini begitu Pak. Kita tidak bisa lagi Pak nunggu dia sadar baru ke masjid. Tidak usah Pak, tidak usah tunggu sadar. Entah kapan sadar kita nggak tahu Pak. Paksa. Saya sepakat dengan ibu-ibu. Ada waktu itu ibu-ibu habis kajian subuh itu kata ibu-ibu gini, Ustaz, aku sama anakku pakai teken kontrak Ustaz. Kontrak gimana Bu? Kalau dia tak bangun, kami siram pakai air. Jadi berapa kali ibu siram dia pakai air setiap subuh Ustaz katanya. Tapi kan sudah kontrak katanya. Bagaimana cara mama membangunkan kamu sholat subuh katanya? Siram aja mak kalau aku tak bangun katanya. Wah bagus Pak. Bagus begitu. Ini mohon maaf. Orang tua takut anak sekarang. Orang tua takut sama anak. Takut kehilangan anak, tapi tidak takut kehilangan iman seorang anak. Kita begitu sekarang Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu salah satu poin utama kenapa pentingnya kita memperingati Isra Mi'raj itu. Karena poin utamanya di situ Pak. Kalau Bapak Ibu mau tahu dalam kitabnya Syamsuddin Az-Zahabi tentang kitab Al-Kabair, bagaimana persoalan dosa orang yang meninggalkan sholat itu. Neraka jahanam Pak. Neraka jahanam. Orang yang lalai meninggalkan sholat nerakanya sakor. Ini baru kaitan tentang azabnya Pak. Bahkan kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya itu, orang yang sengaja meninggalkan sholat di antara sholat wajib itu, Allah sama sekali tak mau terima amal ibadahnya Pak. Sama sekali tak mau terima. Humiya min kulli amalihi kata Nabi. Dihapus oleh Allah semua nilai-nilai pahala dari setiap amal ibadah yang dia perbuat. Sayang apa tak sayang? Sudah 70 tahun umur, sedekah rajin, puasa oke, hanya tidak sholat aja. Habis semua Pak. Habis semua amal ibadah. Allah tak mau terima. Jadi kenapa Nabi bilang man taraka shalah fahuwa kafir, yang meninggalkan salat itu kafir kata Nabi? Itu alasannya Pak. Karena perbedaan kita dengan orang kafir cuma satu. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir cuma salat Pak. Artinya yang tidak salat, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, masih pengen melihat anaknya tidak salat? Masih pengen lihat anaknya tidak sholat? Sekarang masih mau berdamai dengan mohon maaf dengan anak yang tidak sholat? Bapak Ibu, pasang strategi. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis kelak Bapak Ibu. Kita tidak tahu Bapak Ibu, berapa tahun yang akan datang. Akankah ada orang-orang yang memperkenalkan Islam kepada mereka? Kita nggak tahu Pak. Nabi cuma bilang begini dalam hadisnya. La yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Al-Quran itu tidak ada lagi kecuali tinggal tulisan. Artinya apa? Umat muslim kelak di akhir zaman kata Nabi, mereka semua tidak sholat. Karena satu-satunya simpul terakhir yang tinggal, yang hilang dari agama Islam adalah sholat kata Nabi. Jadi bukan sholat ini tonggak segalanya Pak. Segalanya. Makanya ada pernyataan begini dari seorang imam yang sangat masyhur ketika itu. Apa kata beliau? Ketika datang seorang penyamun kepada dia. Pak Imam, kerjaan aku ini penyamun. Pak Imam itu cuma tanya satu saja. Tapi kau sholat? Alhamdulillah aku sholat Pak Imam. Habis itu Pak Imam tidak komen apa-apa. Benar Pak. 1 bulan kemudian dia datang. Pak Imam, alhamdulillah Pak Imam, aku tak nyamun lagi kata dia. Coba bayangkan Pak. Oh kita nggak tahu Pak. Makanya kita penting Pak mendidik anak itu sholat. Lihat kalimatnya dalam hadis Nabi. 7 tahun kalau perintahkan dia sholat di umur 7 tahun. Umur 7 tahun perintahkan sholat. Tapi Bapak Ibu boleh ajarkan dia sholat dari umur sebelumnya, silahkan. Tapi kenapa di umur 7 tahun? Daya tangkap Pak. Daya ingat. Dalam dunia pendidikan boleh tanya. Di umur 7 tahun tuh lagi seger-segernya Pak. Ingatannya lagi kuat-kuatnya Pak. Ajarkan mereka. Suruh mereka sholat. Tapi umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Kalau dia tak sholat pukul Pak. Tahu alasannya Pak? Mendekat umur 12. Mendekat umur 13. Orang-orang yang di umur 10 tahun ke atas itu Pak. Itu agak mulai kesulitan. Untuk mendidik anak. Terkhusus didikan sholat.
Kenapa begitu? Di umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, beranjak pada umur remaja, dia sudah punya lingkungan sendiri, Pak. Taruhannya apa? Kita berhadapan dengan, mohon maaf, lingkungan yang tidak sholat. Kita didik anak kita di rumah sholat, Pak. Tapi ketika mereka bertemu dengan kawan-kawan mereka yang tidak sholat, mohon maaf, itu kuat-kuatan, Pak. Kuatkah kita dalam mendidik mereka, atau lebih hebat lingkungan dalam memberikan pendidikan kepada dia? Kalau lingkungan lebih kuat, maka dia akan tinggalkan sholat. Kalau kita lebih kuat, kita akan bersama mereka, Pak. Tapi posisinya, Pak, itu yang hari ini ditakutkan, Pak. Lingkungan lebih kuat daripada kita, Pak, dalam memberikan pendidikan, terkhusus sholat. Kawan saya minta ampun rajin sholat, Pak, di masjid, di pondok itu, Pak. Keluar dari pondok, bergabung dengan kawan-kawan, hari ini tidak pakai jilbab, boro-boro sholat, jilbab pun tidak pakai. Alumni pesantren, Pak. Alumni pesantren, bukan kaleng-kaleng pesantrennya, Pak. Keluar dari pesantren, bergabung dengan lingkungan, mohon maaf, lingkungan yang memang tidak kondusif bagi dia dalam menciptakan keagamaan. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia tinggalkan sholat, dia buka kerudungnya, dia pakai pakaian tank top. Perempuan tuh, Pak, coba kita bayangkan berapa besarnya pengaruh lingkungan. Sangat besar sekali. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi yumajjisanihi am yunassiran. Kata Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung kepada orang tuanya. Kalimat di sini, Pak, abawaihi ini diartikan bukan hanya orang tua, tapi diartikan juga dengan lingkungan. Ada orang tuanya muslim, anaknya non muslim. Kapan berubahnya? Dengan lingkungan. Ada orang tua non muslim, anaknya muslim. Kapan berubahnya? Lingkungan. Kalau lingkungannya membentuk dia, mengantarkan dia kepada Islam, itu baik, Pak. Tapi kalau diantarkan kepada keluar daripada Islam, hancur kita, Pak. Hancur. Kita ambil contoh, Pak. Ini nama yang sudah masyhur, Pak. Kata Nur Khalis Majid, perlu adanya sekularisasi dalam Islam. Artinya apa? Jangan kaku umat muslim ini dengan nilai-nilai luar. Silahkan masuk, tidak ada masalah. Jadi nilai-nilai luar kalau mau masuk ke dalam Islam, kata Nur Khalis Majid, bebas, tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi, Pak? Anaknya menikah dengan Yahudi, meneteskan air mata, Pak. Allah balas anaknya menikah dengan orang Yahudi, menangis, Pak. Menangis. Artinya apa? Lingkungan. Artinya apa? Kita hari ini berjuang, Pak. Sekarang kita kembalikan pada poin terakhir daripada Isra Mi'raj itu. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Pak, bagaimana cara Nabi membuktikan apa yang ada diperjalankan itu? Nabi tak bisa buktikan, Pak. Kalau cuma sekedar perjalanan begitu saja, Nabi minta kepada Allah, tolong tunjukkan kepadaku apa-apa yang engkau lihatkan, maka kelak akan menjadi sebuah bukti. Kapan buktinya? Nabi akan sampaikan melalui lisannya, Pak. Dan lisan itulah kemudian kelak yang akan menjadi bukti, Pak. Salah satu contoh, kenapa perempuan lebih banyak penghuni neraka daripada laki-laki dalam hadis itu? Kata Nabi dalam hadisnya sahih, inna kunna tukthirna hazimat jahannam. Kelak perempuan itu lebih banyak mengisi neraka jahanam. Hadisnya begitu, Pak. Kita lihat, Pak. Kita lihat. Kata Nabi, kalau perempuan taat kepada suaminya, itu jihad terbaik. Mati masuk surga tanpa hisab. Kalau ketaatan mereka kepada suaminya. Sekarang kebalikannya, Pak. Kalau perempuan itu durhaka kepada suaminya, dan suaminya sudah memberikan peringatan kepadanya, dan masih dalam keadaan durhaka kepada suaminya, neraka yang dijanjikan bagi mereka jahanam. Sama apa tidak dengan hadis Nabi tadi? Sama, Pak. Itu yang Nabi lihat. Ternyata dalam perjalanan itu yang dilihat oleh Nabi, dari sekian banyak yang Nabi lihat, perempuan-perempuan penghuni neraka itu adalah orang-orang perempuan-perempuan yang mohon maaf, mereka tidak taat kepada suaminya. Nabi kata dalam riwayat yang lain, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi,
Perempuan-perempuan itu, laki-laki itu di bawah ketiak istri dia. Artinya apa? Akan banyak timbul suami-suami takut istri. Sebenarnya bukan takut, kata Saudara Latif. Istri kami lebih berani daripada kami, kata dia. Bukan salah Pak, memang begitu keadaannya. Sekarang banyak suami-suami itu minta apapun sekarang izin dulu sama suami, izin sama istri dia. Termasuk mengasih duit kepada ibunya, izin dulu sama istrinya. Itu calon-calon penghuni itu Pak. Kalau sekedar memberitahu tak ada salah. Tapi kalau takut pula, ini ibu-ibu tolong kalau suami-suami taat kepada ibunya, sering ngasih duit kepada ibunya, ingat, Anda orang kesekian datang. Dia orang pertama yang melahirkan. Mau seumur hidup dia kasih hartanya semua untuk orang tuanya, jangan halangi. Jangan halangi. Karena keberkahan hidupmu terletak di situ. Nah, ini yang kita takutkan begitu Pak. Abang ngasih ibu bisa banyak-banyak. Ngasih aku untuk beli emas saja susahnya minta ampun. Habis kita Pak. Nabi bilang sendiri sama dalam hadisnya begitu. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu banyak perempuan itu lebih berkuasa terhadap suami. Pada hakikatnya kata Nabi dalam lanjutan hadisnya tadi itu, sampai mereka melakukan durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini kalimat lanjutannya. Ini nggak boleh dipotong. Kalau dipotong lain cerita nanti itu Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sudah jam 10 kurang seperempat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Oh, kalau tak ada pertanyaan itu senang hati. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita tutup. Alhamdulillah Pak Ketua, tidak ada pertanyaan Ketua. Jadi agak senang kita sedikit. Aman Pak? Mana tadi yang udah kabur? Oh, langsung doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Peringatan Isra wal Mi'raj yang setiap tahun dilakukan, jangan hanya sekedar menjadi rutinitas dan seremonial. Itu sangat-sangat tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah Isra Mi'raj hari ini softnya 2 soft, maka tahun depan penuh sampai belakang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka habis ini setiap orang di antara kita berkewajiban mengajak saudara sesama muslim untuk berangkat sholat ke masjid. Bukan lagi sunnah, bukan lagi mubah, berkewajiban. Sepakat? Satu yang bilang sepakat? Entahlah ya. Tapi mudah-mudahan kita yakin. Kalau satu orang di antara bapak-bapak, anggaplah ini 50 orang. Kalau satu orang bawa 3, kira-kira berapa itu? 50 tambah 150 jadi 200. 200 nanti tambah lagi satu orang dari 200 itu tambah 3. Woi, penuh masjid. Baru boleh bangun tingkat 2 Pak Ketua. Silahkan kalau dah begitu. Tapi kalau satu orang bukan semakin menambah, malah semakin mengurangi. Loh, kok Sianto tadi tak ke masjid lagi gitu. Itu masalah itu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini semakin menambah persaudaraan kita di dalam masjid. Semakin bertambah orang-orang beriman dengan sholat mereka, dengan ibadah mereka, dan semakin paham sentral masjid tersebut bagi pembentukan